Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu mengenai random forest. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Noval Kuliah Hendri. Saya Muhammad Rabani. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang random forest. Pembahasan yaitu ada random forest, rumusan masalah, pembahasan, keuntungan dan kekurangan, lalu kesimpulan. Random forest adalah sebuah algoritma machine learning yang termasuk dalam kategori snable learning. Artinya, algoritma ini menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi prediksi. Random forest menggunakan banyak pohon keputusan, decision trees, untuk membuat keputusan, dan hasil akhir adalah prediksi yang didapatkan dengan cara menggabungkan hasil prediksi dari setiap pohon keputusan. Random forest yang itu pertama ada pohon keputusan decision tree. Pohon keputusan adalah model yang digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan serangkaian aturan yang dibangun dengan membagi data ke dalam cabang-cabang berdasarkan fitur-fitur yang ada. Setiap cabang berisi kondisi yang digunakan untuk membuat keputusan dan setiap daun berisi prediksi akhir. Namun, pohon keputusan bisa menjadi sangat sensitif terhadap data latih overfitting, yaitu ketika model terlalu sesuai dengan data pelatihan dan tidak dapat menggeneralisasi data baru dengan baik. Yang kedua ada snable learning di random forest. Untuk mengatasi masalah overfitting pada pohon keputusan tunggal, random forest menggabungkan banyak pohon keputusan dalam satu model yang disebut snable. Setiap pohon keputusan dalam random forest digabungkan secara independen dan kemudian digunakan untuk memberikan prediksi. Ada dua cara utama dalam menggabungkan pohon-pohon tersebut. Yang pertama ada bootstrapping, sampling dengan penggantian. Setiap pohon dilatih pada subset acak dari data pelatihan yang dipilih dengan penggantian. Artinya, beberapa data mungkin tidak digunakan dalam pohon tertentu, sementara data lainnya bisa muncul lebih dari sekali. Yang kedua ada random feature selection. Setiap pohon dalam random forest hanya memiliki subset acak dari fitur yang tersedia untuk memecah data setiap simpul pohon yang membuat model lebih beragam. Lanjut, itu ada rumusan masalah. Bagaimana prediksi apakah seorang siswa akan lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai mereka di matematika, Inggris, dan sains dengan menggunakan random forest classic sebagai algoritma machine learning. Kita membangun model untuk melakukan klasifikasi berdasarkan data yang tersedia. Secara lebih formal, rumusan masalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah siswa akan lulus atau tidak berdasarkan nilai mata pelajaran mereka. Variabel vektor nilai matematika, nilai Inggris, nilai sains. Variabel target lulus, 1 sama dengan lulus, 0 sama dengan tidak lulus. Pembahasan proses 1 pembagian data, train, test, split. Kita membagi dataset menjadi dua bagian. Data latih, X-train, Y-train digunakan untuk melatih model. Data uji yang terdiri dari X-test, Y-test digunakan untuk menguji model yang sudah dilatih. Rumusnya X-train, X-test, Y-train sama dengan train, test, split, X, Y, test, size sama dengan 0,2, random state sama dengan 42. Yang kedua, random forest classifier. Model random forest menggunakan snable gabungan dari banyak decision tree untuk melakukan klasifikasi. Setiap pohon keputusan melatih diri dengan subset acak dari data dan feature. Dan kemudian hasilnya digabungkan untuk membuat prediksi formula dasar untuk random forest adalah kombinasi voting dari pohon-pohon keputusan individu. Y vektor majority vote dalam kurung Y vektor, Y2 vektor, titik-titik Y vektor N. Di mana Y vektor, Y2 vektor, dan seterusnya sampai YN vektor adalah hasil prediksi dari setiap pohon keputusan dan majority vote adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya Muhammad. Selanjutnya pembahasan yang ketiga ialah
akurasi dan evaluasi model. Setelah model dibuat, kita menghitung akurasi dan menampilkan klasifikasi report yang mencakup berbagai metrik seperti precision, recall, dan F1 score untuk mengevaluasi kinerja model. Rumus akurasi sama dengan jumlah total prediksi atau jumlah prediksi benar. Classification report mengukur pertama precision sama dengan TP per TP plus FP, di mana TP adalah true positif dan FP adalah false positif. Recall sama dengan TP per TP tambah FN, di mana FN adalah false negatif. F1 score sama dengan 2 kali precision kali recall per precision tambah recall. Ini adalah ukuran yang menggabungkan precision dan recall menjadi satu angka. Berikut selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangan. Keuntungan random forest yang pertama mengurangi overfitting, yaitu karena menggunakan banyak pohon random forest cenderung lebih stabil dan mengurangi risiko overfitting dibandingkan dengan pohon keputusan tunggal. 2. Akurat. Biasanya random forest menghasilkan akurasi yang tinggi karena berfokus pada penggabungan prediksi banyak model yang beragam. Ketiga, fleksibel. Random forest dapat digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. 4. Menangani data besar, bisa bekerja dengan data yang memiliki banyak fitur dan ukuran yang besar. Sedangkan kekurangannya random forest, yang pertama model kompleks, yaitu karena terdiri dari banyak pohon, random forest bisa menjadi model yang cukup kompleks dan memerlukan lebih banyak waktu untuk pelatihan serta lebih banyak memori. Yang kedua, kurang interpretatif, yaitu sulit untuk menjelaskan model secara jelas karena banyaknya pohon yang terlibat. Jika dibandingkan dengan pohon keputusan tunggal, interpretasi hasil dari random forest lebih rumit. Selanjutnya, kesimpulannya ialah random forest adalah algoritma yang sangat kuat dan efisien dalam banyak aplikasi machine learning. Kekuatan utamanya terletak pada kemampuan untuk mengurangi overfitting dengan menggabungkan banyak pohon keputusan yang dibangun secara acak. Meskipun modelnya kompleks dan sulit untuk diinterpretasi, random forest sangat baik dalam menghasilkan prediksi yang akurat dan dapat diterapkan dalam berbagai kasus nyata seperti deteksi penipuan, prediksi penyakit, dan analisis data keuangan. Secara keseluruhan, random forest adalah pilihan yang sangat baik ketika kita membutuhkan model yang akurat dan mampu menangani data yang kompleks, namun dengan biaya komputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan model yang lebih sederhana. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.